Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana situasi asmara kamu dengan si dia di bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan yang vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan ketika kamu mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, Gemini, ini dia set. Ada energi dari Five of Cups reverse di sana. Berikut ada energi dari Knight of Swords ya, reverse. Two of Wands reverse, Two of Swords reverse. Kemudian ada energi dari Three of Pentacles reverse, dan kemudian ada energi dari The Hermit ya. Berikut ada energi dari Three of Cup reverse, kemudian ada energi dari Ace of Pentacles reverse, energi dari Page of Pentacles reverse, dan berikutnya ada energi dari Two of Cups reverse. Lulu, kok reverse semua ini? Kok reverse semua? Oke, tunggu ya, Mari ulangi aja, sebab ini dia reverse semua. Kalau ada satu aja yang posisinya seperti normalnya ya, itu baru bisa dibacain. Oke. Nah ini dia, kita ulangi. Ada Knight of Pentacles reverse. Ini dia baru King of Swords ya. Kemudian ada Six of Pentacles reverse, Wheel of Fortune reverse. Kemudian ada energi dari Ten of Pentacles, dan berikutnya ada energi dari Three of Swords ya. Kemudian ada energi dari Three of Cup, Eight of Pentacles reverse. Kemudian ada Seven of Wands, dan berikutnya ada energi dari The Moon. Oke, iya, memang ternyata energi yang Mari tarik ini energi hubungan yang sedang dalam permasalahan ya. Hubungan sedang dalam permasalahan, dan permasalahan itu tuh ternyata masih berkelanjutan hingga di bulan November 2025 ini gitu loh ya. Nah, kamu sebagai pasangan dari si dia, kamu kayak udah kehilangan rasa kecocokan ya sama pasangannya kamu. Setidaknya dengan dia itu tuh kamu lebih kayak mengingat momen-momen ketika kamu tidak bahagianya ya. Ada rasa sakit hatinya gitu loh, ada merasa kamu dicurangi, ada kamu merasa kamu tidak diperjuangkan, kamu tidak dihargai sebagaimana seharusnya dia menghargai kamu gitu ya. Jadi kayak dengan dia itu tuh ceritanya udah nggak asik lagi lah gitu loh, udah bener-beneran nggak asik bagi kamu. Jadi sehingga untuk kondisi saat ini tuh kamu jadinya nggak punya dorongan ya untuk kayak memperlakukan dia dengan baik gitu ya. Nggak usah pun memperlakukan dia dengan baik ya, mau bertegur sapa pun dengan dia kamu udah males ini ya. Nggak tahu entah apapun tindakan yang dia lakukan ke kamu, tapi semua tindakannya dia itu tuh bisa justru kayak ngejengkelin bagi kamu gitu ya. Bahkan hal-hal yang tadinya bikin kamu bahagia ketika dia melakukannya, sekarang hal yang sama, tindakan yang sama justru bisa bikin kamu makin kesel gitu ya, jadi kesel. Misalnya dulu telepon dia adalah hal yang paling kamu tunggu-tunggu. Sekarang kalau dia nelpon kamu, jengkel kamu. Apa sih ini orang nelpon-nelpon gitu ya. Dulu dia menghabiskan waktu berlama-lama di rumah dengan kamu adalah hal yang kamu rindukan, adalah hal yang kamu inginkan. Sekarang kalau dia lama-lama di rumah, berbulu biji matanya kamu. Nggak seneng kamu, apa ini ya. Nyampah-nyampahin gitu-gitu ya menurut kamu. Nah, di sana. Karena untuk saat ini tuh kamu udah males banget gitu loh menghadapi si pasangannya kamu. Udah males banget. Nggak ada asik-asiknya kalau dengan dia gitu. Bukannya nambah energi positifnya kamu, malah dianya itu tuh kamu anggap ngurangin energi positifnya kamu gitu loh. Jadi secara nyata aja, tadinya sebelum dia pulang kamu lihat film ini tuh ketawa-ketawa gitu ya. Sampai sakit perutnya kamu ketawa, lucu gitu ya, komedi soalnya kamu nonton.
Tapi begitu dia pulang, udah nggak lucu lagi tuh film. Di sana. Jadi sangat sangat merepotkan sekali di matanya kamu tentang seseorang ini. Gitu loh. Sangat merepotkan. Tuh ya. Kalau bisa menghindar, kamu pengen banget menghindar dari dia. Di situ nggak ada bener-benernya pokoknya. Ini si pasangannya kamu. Itulah. Kebawa aja gitu. Walaupun dia katakan ya, dia elok baik budinya di sana. Dia diem gitu misalnya. Tapi bernafas pun dia, ya kamu dengar aja suara napasnya dia gitu. Udah bisa bikin kamu jadi nggak nyaman banget gitu ya. Di sana. Nggak ngapa-ngapain dia nggak cari perkara, dia nggak mau apa gitu ya. Tapi udah bikin kamu itu tuh udah nggak suka hati ngelihat dia. Nah seperti itu. Memang sih, bukannya kamu seperti ini karena kamu kegilaan sendiri ya, maaf ya bahasanya Mari, bukan. Tapi memang ada alasan ya, ada alasan di sana. Semacam kamu itu tuh merasa kalah gitu ya, dia kalahkan kamu. Karena kalau melihat orang ini memang dia tidak bisa fokus ya sama kamunya, dan itu bikin kamu sangat-sangat kecewa, gitu loh. Misalnya nih dalam rumah tangga. Karena ada beberapa melihat terlibat dia keluarga besarnya dia. Misalnya mertuanya kamu ya. Mertuanya kamu yaitu orang tuanya dia. Itu tuh terlalu campur dalam rumah tangga kalian. Gitu ya. Di sana. Atau sebenarnya dia itu tuh sudah punya keluarga. Entah karena kamu sedang bermain-main gitu ya sama pasangannya orang. Jadi kamu bisa aja ya cemburu banget gitu loh. Sama istrinya dia, sama suaminya dia, sama pacarnya dia ya. Pokoknya sama pasangan dia yang lain. Kamu bisa cemburu banget. Kamu gak suka gitu loh. Nah, seharusnya dia, menurut kamu seharusnya dia tahu nih. Apa yang dia lakukan keliru dengan kamu, kepada kamu. Gitu ya. Tapi ya sampai sejauh ini tuh dia belum sadar-sadar juga. Dan ini yang bisa bikin kamu itu tuh kesal. Gitu loh. Kamu tahu dia banyak penghasilan. Bukannya dia nggak ngasih memang penghasilannya dia ke kamu sebagai bagian dari tanggung jawabnya dia gitu ya. Tapi dianya itu tuh perhitungan misalnya. Gitu loh. Jadi kayak kamu sebagai kekasih, kamu sebagai pasangan, kamu tidak merasa bahwa kamu itu tuh diprioritaskan. Kamu selalu diposisikan di tempat yang kamu harus mengalah gitu ya. Dia yang ingin kelihatan bagus baik untuk orang lain. Tapi dengan cara menurut kamu, dengan cara mengorbankan kebahagiaannya kamu, rasa damainya kamu, rasa tenangnya kamu, haknya kamu sebagai pasangannya dia. Ya wajar akhirnya kamu di sini tuh ngamuk gitu loh. Tidak senang hati. Gitu ya, nggak senang hati. Memang sih Mari bilang tadi tuh ngamuk ya, bukan dalam artian yang ngamuknya kamu itu tuh kamu yang selalu cari perkara duluan, enggak. Kamu di sini kayaknya hanya nunggu dia punya pancingan ya, gitu. Kamu nggak yang ketemu dia, woi kamu gitu ya, gak preman gitu, enggak. Tapi dia duluan nih, nanti kalau dia ngecolek kamu, baru di situ kamu kayak serang balik dia gitu ya. Kalau Mari nampak. Jadi orang ini tuh iya sih. Kalau Mari lihat memang kamu bukan prioritas ya. Untuk di bulan November ini menurut dia. Gitu loh. Dan ya bukan November aja kan. Untuk beberapa memang begitu sudah. Itu loh. Dan ternyata ya sampai November. Tidak juga ada perubahan dari sikap si seseorang ini tuh ke dirimu gitu ya, belum ada di sana. Sebenarnya kamu itu tuh bukannya mau meninggalkan dia, tetapi kalau menjalani hubungan yang seperti ini ya sorry kan gitu, sorry ya kamu juga nggak mau gitu loh. Ya lagi-lagi terutama kalau kamu nih cerita udah suami istri dengan dia kan,
Secara psikologis kamu sudah punya pattern di kepalanya kamu. Ini loh haknya istri, ini loh haknya suami. Dan kamu berhak punya tuntutan apa-apa yang menjadi miliknya kamu, apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Gitu kan? Nah, dan ketika kamu tidak mendapatkan itu, nah ini menjadi isu. Tapi isu yang ada di matanya kamu, isu yang ada dalam pikirannya kamu, isu yang ada dalam perasaannya kamu, mari lihat seperti kayak tidak dipahami sama si pasangan. Gitu loh. Dan boleh jadi juga mungkin karena gini loh. Mari lihat kamu juga kurang terbuka ya ke si pasangannya kamu. Gitu. Apa sih yang sebenarnya jadi unek-uneknya kamu? Bisa-bisa kamu tidak terbuka di sini. Mungkin kamu kayak ngerasa, bukan aku nggak terbuka, Cimari. Aku dulu loh pernah bilang sampai aku tuh capek, aku tuh sampai bosen. Atau mungkin kamu yang kayak, masa sih harus diulang-ulang? Nanti aku tuh dianggap seperti laki-laki cemen, cewek manja, orang bawel. Ada kayak gitu ya. Nah, namun ya itu tadi, sebenarnya kalau kamu ngomong satu kali lagi ke dia, tapi omongan kali ini tuh dengan lebih tegas, dengan lebih jelas dan tegas. Nanti ini tuh keadaan bisa akan berubah di sini. Karena kalau kamu berharap bahwa dia ngeh, dia paham, dia mengerti tanpa harus kamu bacotin misalnya. Ya. Dia kan sudah dewasa, harusnya tahu-tahu lah gitu ya. Tapi ya kalau kamu berharapnya kayak demikian, ya dia nggak bakal ngerti, sorry aja. Gitu loh game ini. Dia nggak bakalan ngeh itu. Nanti ini hanya akan memperlama-lama kamunya makan hati ke dia. Gitu ya. Namun kalau hubungan kalian masih kayak sebatas pacaran, mari lihat, ya sih hubungan ini tuh kayaknya nggak pantas juga lah merepotkan dirimu ya. Toh masih pacaran doang kok. Gitu loh. Dan memang untuk sementara waktu ini kalau kalian pacaran, ya ini kayak hanya masih level nggak begitu penting ya menurut si dianya. Nggak penting, nggak begitu penting kamu menurut si dia. Itu loh. Jadi ketika kamu menganggap bahwa dia nyakitin kamu, bukannya dia nggak paham itu, bahwa dia sudah melakukan hal yang demikian. Tapi walaupun dia paham, bisa-bisa dia kayak masa bodoh, masa bodoh dia, nggak mau tahu dia gitu loh. Makanya ngapain kamu juga mengharapkan pemahaman dan pengertian dari orang yang toh masih pacaran kok sama kamu, dimana dia juga nggak peduli kok sama kamu, gitu ya. Mendingan kamu ngebersihin dirinya kamu aja lah dari orang ini, gitu. Tapi kecuali kalau kamu memang masih mau sama dia, ya udah, mau nggak mau kamu cobalah ikhtiarnya ya, kalau untuk bisa terus lanjut dan kemudian lebih merasa nyaman bersama dia, kamu beraniin dirimu untuk ngomong gitu. Apa-apa yang membuat kamu tertekan, apa unek-unek kamu itu tuh, sampaikan kepada dia dengan singkat, padat, jelas. Jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele. Gitu loh. Langsung bombardir dia dengan poin-poinnya saja. Supaya cepat masuk ke seseorang ini. Gitu ya. Dia bisa cepat merubah dirinya dia, atau dia bisa cepat memutuskan hubungan dengan kamu. Itu juga tidak ada salah sih sebenarnya. Kalau dia memutuskan hubungan sama kamu, biar kamu juga tidak merasa terkatung-katung di sini. Biar kamu udah benar-benar kayak dapat keputusan jelas ya,
untuk menentukan hidupnya kamu ke depan. Jangan kamu yang kayak ngerasa bahwa membiarkan dirimu dalam pengharapan dianya berubah. Biar itu tuh jangan terlalu lama untuk kamu alami. Jadi kalau dia bilang, wah kalau kayak gitu sih maunya kamu Gemini, aku nggak bisa tuh. Itu ya, ya udah kalau kamu nggak cocok dengan konsepnya aku, kamu pergi aja dah misalnya. Ya udah, kan clear jalannya kamu. Gitu loh. Mumpung juga belum terlalu banyak ya pengorbanan yang kamu berikan ke relationship ini, belum banyak panjang waktu ya, belum ya pokoknya belum banyak investasinya kamu, mumpung belum banyak, ya udah kamu segera aja bisa cabut gitu loh. Kamu bisa cabut gitu ya. Jadi kalau dia ngedemin kamu kondisi saat ini, maka diamnya dia itu tuh ya panjang memang. Walaupun dia tahu bahwa diamnya dia ini tuh pasti bikin kamu merasa resah. Tapi lagi-lagi nggak peduli gitu. Di sana. Jadi tidak mudah juga ya urusan percintaannya kamu dengan si seseorang ini. Dan kayaknya memang ini tidak patut untuk kamu perjuangkan sih. Karena kemudian ini hanya akan menjadi perjuangan sendiriannya kamu aja. Sementara dianya sendiri ya enggak gitu loh. Di situ. Mendingan kamu happy-happyin dirinya kamu dah. Kayak gimana caranya gitu loh. Kamu mulai arahkan pemikirannya kamu bahwa kebahagiaannya kamu tidak hanya akan datang cuman dari satu pintu ini. Maksudnya dari pintu yaitu melalui dia gitu. Kebahagiaannya kamu. Mulailah kamu sadar-sadari bahwa kebahagiaannya kamu itu tuh ya bisa itu menjadi tanggung jawabnya kamu gitu loh. Bisa kamu dapatkan dari hal-hal yang berbeda gitu ya. Di sana. Tuh. Karena kamu nanti yang uring-uringan sendiri di sini. Gitu loh. Kamu yang nanti repot sendiri. Jadi single fighter kamu nanti di hubungan ini. Itulah. Setidaknya untuk November lah. Ya. Untuk bulan November ini. Mendingan daripada kamu ngabisin energinya kamu, pikiran dan perasaannya kamu perihal tentang relationship, kamu mikirin kerjaan kayak apa kayak gitu di sana yang lebih nyata hasilnya untuk kamu. Mending kamu capek-capekin dirimu jalan-jalan gitu loh ya, mendingan seperti itu daripada kamu jalan-jalan di kepalanya kamu. Mendingan kamu jalan kemana gitu, muter-muter ngeronda kampung gitu ya. Ngunjungin saudara kamu di luar negeri gitu misalnya. Dan mendingan gitu daripada habis untuk si dianya tuh ya. Karena kalau itikat memperbaiki keadaan belum ada nih dari ayang bebeknya kamu, belum sama sekali belum di sini tuh ya. Mau berakhir hubungan kalian, mau jalan hubungan kalian ini, nggak ngurus. Lebih ke sana, condong si pasangannya kamu. Itu. Hanya kamu aja yang nampaknya di sini tuh yang mikir-mikirin gitu ya, masih terdampak pada kondisi dan keadaan hubungan kalian. Kalau dia tidak sama sekali. Gitu kalau mari lihat ya gini nih. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Gemini mana pembacaan ini disampaikan ya. Ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia terkhusus zodiak. Sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial C. Ada celana, V ada vitamin, I ada istimewa, B ada baju, H ada hati, N ada nama, kemudian O ombak, dan K ada kaki.
Nah, masuk kita ke zodiak ya, hanya ada 3 koin di sini. Taurus hadir, Scorpio, dan kemudian energi dari Aries menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.